Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana Allah lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah serta nikmat umur panjang sehingga kita dapat masih bermuajaah, bertatap muka, bersilaturahim di musalla Nurul Ilmi ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak hentinya Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita para pengikutnya akan tetap istiqamah di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama yang kita hormati bersama para alim ulama, para bapak haji, para ibu haji, khusus kepada pengurus Masjid Musalla Nurul Ilmi, Ustadz Bapak Niwan, Ustadz Nusminta Haji Jaya, Mata Anallahi Bitulil Hayat, dan tamu undangan dari Sijas, Subuh, pimpinan Bapak Ustadz Rohili. Beliau masih ada di luar kota. Kita doa mudah-mudahan beliau urusannya segala dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji yang tidak sebutkan, aparatur pemerintahan RT, RW, RT 005, terima kasih atas kehadirannya yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kepada semuanya. Marilah sebelum acara Sijas ini kita buka dengan surah Al-Quran Al-Fatihah yang mulia. Mudah-mudahan dengan surat Al-Quran Al-Fatihah yang mulia segala niat dan hajat kita khusus acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah tabinniyatin biqabil wa ma'bulin bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk selanjutnya marilah kita baca ratib bersama yang insyaallah dipimpin oleh Bapak Ustadz Simentia. Sallu ala Muhammad. Al-Fatihah ala hajihiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansurihi wa ashadihi summa ila arwahil anbiya'i wa mursalin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin summa ila ruh sayyidina al-muhajiri lallahi Ahmad ibn Isya wa sayyidina al-faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi summa ila ruh Aisyah al-Kabiril Habibi Abdurrahman ibn Muhammad Saqab wa Sayyid Ali ibn Abi Bakr Sakran khususan ila ruh Sayyidina Qutbil Abbasil Habibi Umar ibn Abdurrahman Al-Attas wa Sayyid Ali ibn Abdillah Baras wa usulihim wa furuhim wa jawil huquq alaihim ajmain. Anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid dini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما الأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا لطيف خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف والمسلمين لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا لطيف من خلقه طبنا ويا لطيف يا خلق طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طب يا لطيف لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم 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 صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
وصل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها يا الله غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من خدمهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في جمرتهم الفاتحة أسبكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بهلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا علي أبي علوي وجميع الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رتب كتب الإنفاس الحبيب عمر بن الرحمن العطاس ثم إلى روح وسيد علي بن عبد الله بارك وأصولهما وفروعهما وجميع الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة سبكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول وصلاة لسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. عيبة لكل سار سالمة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا وفي الدين واللطف والعافية وعلى نية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى أدرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجي عين وجي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اعطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اعطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اخذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة وله ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah telah kita baca bersama, kita dengarkan bersama pembacaan ratib yang mudah-mudahan kita mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pengurus Musyawarah Nurul Ilmi
dari orang tua kita Bapak Ustadz Newan. Wa ilaihi wa tafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila qiyamah amma ba'du. Al-mukarram al-mukarramun, para alim ulama, para hujjaj, para asatidjah, para sesepuh pindah sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah sholat subuh yang kami hormati al-mukarram al-ustadz Abdul Hakim, beliau tidak datang, dan al-mukarram al-ustadz Dr. Rohili juga dia lagi ke luar kota. Yang kami hormati al-ustadz Zulkifli sebagai sekretaris Sijas. Yang kami hormati al-mukarram al-ustadz Ma'un Subagja. Yang kami hormati Habib Rahmat Al-Hasni. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Suwaryoto. Yang kami hormati Bapak Haji Dahlan, Bapak Haji Hendrik, Bapak Haji Jaya, Bapak Haji Suminta, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi yang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan berkat amal ibadah kita pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga atas nama pengurus sekaligus jamaah Mushola Nurul ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir, yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan untuk itu kami juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana terdapat kekurangan, kesalahan, kehilapan di dalam penerimaan maupun tempat dan jamuan yang kurang berkenan. Sekali lagi kami atas nama jemaah pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh DKM, masjid dan mushola yang hadir. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kesalahan, kehilapan dalam kata-kata saya, kami atas nama pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang orang tua kita sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari. Untuk selanjutnya ialah sambutan dari aparatur pemerintahan dari Bapak LMK yang insyaallah akan diwakilkan oleh Bapak Gatot, ada LMK RW 1 juga. Wali tafadhal maskur. Shallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para ustadz, para alim, para tokoh agama di acara Sijas pada pagi hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat riling salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umat yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak di akhir zaman akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara silaturahmi jamaah subuh Kelurahan Gedong. Kami mewakili dari aparatur pemerintahan mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini adalah acara untuk menjalin tali silaturahmi sesama antara jamaah di Kelurahan Gedong ini. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus Mushola Nurul Ilmi Bapak Ustadz Iwan. Pada kesempatan pagi hari ini acara Sijas bertempat di Mushola Nurul Ilmi, tepatnya di RT 5 RW 10 Kelurahan Gedong. Untuk saja mudah-mudahan acara terus bisa berlanjut sehingga ukhuwah Islamiyah dapat terjalin dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mewakili dari Kelurahan Gedong. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan dari Bapak LMK. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama dari guru kita bersama Bapak Ustadz Al-Ma'un Subakya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah nanti doanya ditutup oleh Habib Rahmat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa ajazudahu wa hujamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nida siwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul fadilah wa syafaati yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd.
Hadratil mukarramin, hadirin para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh dan pinisepuh, hadirin wal hadirat, segenap jamaah ibadah salat subuh. Insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada materi pembicaraan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita memberikan kesempatan kepada panitia untuk memungut atau untuk nangkok ya bahasanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. نبينا الآمر النهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. حتى أن الله يفتح فتوح العارفين ويفقهون في الدين وزكام الإخلاص واليقين. اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم نبي حضر المرسلين والحم الملائكة المقربين المخلصين وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولإخواننا لأخواتنا لأجوادنا وجوزاتنا ولأهلنا وأهل بيتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن علمناه ولسلطاننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بارها بحر من يمينها إلى شمالها وإلى حضر النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. شيء لله لهم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musholah Nurul Ilmi, dalam hal ini Ustadz Niwan beserta jajarannya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan akhina fillah al-walid, orang tua kita Al-Habib Rahmat Al-Hasani. Alhamdulillah beliau senantiasa berada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan keberkahannya, Allah tambahkan keturunannya, dan Allah tambahkan bininya. Amin. Allahu Akbar. Yang sama kita hormati dan kita muliakan akhina kalam Ustaz Ahmad Zulkifli, kemudian segenap pengurus Dewan Kemakmuran baik masjid ataupun musholah yang berada di lingkungan Kelurahan Gedong, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya di kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak khilaf hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Zulqaidah, betul? Jadi pada tiap kali kita memasuki bulan Zulqaidah, kemudian 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, maka ada dua pokok bahasan penting. Yang pertama yaitu tentang ibadah haji, dan yang kedua tentang ibadah kurban. Lalu kalau kita berbicara masalah ibadah haji ataupun ibadah kurban, sudah barang tentu tidak bisa terlepas dari sosok seorang Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena baik ibadah haji ataupun ibadah kurban, kedua-duanya ini merupakan rangkaian perjalanan ritual atau rangkaian perjalanan imaniyah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yaitu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim agar beliau bisa mencapai derajat keimanan yang sempurna. Bagaimana itu iman yang sempurna? Iman yang sempurna itu adalah iman yang tidak cacat sedikit pun, iman yang mulus, iman yang tidak disertai dengan kesyirikan, kemusyrikan, juga kemunafikan. Iman yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliq, yang maha menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala Malik, Allah yang maha memelihara, selain Allah dipelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala Razik, Allah yang maha memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Selain Allah adalah makhluk. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Makhluk dapat memberikan manfaat ataupun dapat mendatangkan mudarat illa biiznillah, itu semua atas izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna,
tidaklah manusia itu bisa berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takwir ayat 29. Terus saudara hadirin diulang-ulang. Kita belajar selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Libatkan Allah. Lah ini mah terkadang ada orang lain curhat, maaf bro atau maaf saudaraku, saya nggak bisa datang, saya nggak bisa hadir. Tahu nih kenapa tiba-tiba pala kok puyeng kelilingan? Apa jawab kita? Kalau cuma ketimbang sakit kepala doang mah gampang. Ente minuman pramek juga sembuh. Begitu Pak. Lalu di mana kita letakkan Allah? Allah selalu kita kesampingan, Allah selalu kita pinggirkan. Padahal yang indah, coba bismillah deh. Ente sholat 2 rakaat, ya. Lalu ente cari asbab minuman pramek, insya Allah sembuh. Jadi Allahnya tuh kita libatkan Pak. Setiap ucapan ataupun perbuatan. Demikian juga tatkala kita ada masalah di tengah-tengah keluarga, berantem sama bini, berantem sama anak-anak. Terkadang anak susah banget diaturnya, bandel. Ya. Coba Pak, sekali-kali kita curhat kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Karena baik istri kita ataupun anak-anak kita berada dalam genggaman Allah. Tahadus bini ma fa'ama bi ni'mati rabbika fahadis. Saya dalam keluarga disayangi tidak hadir anak saya ya. Wallah, demi Allah Pak. Ya. Jadi umpama anak kita bandel, umpama kita anak nakal, melawan membangkang Pak, sama kita, jangan kita omelin Pak. Jangan kita omelin. Malah sebaiknya kita doakan Pak. Ya, kita doakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya saudara hadirin, setiap kita selesai melaksanakan sholat syukur 5 waktu, kita lakukan sujud syukur ya. Usolli sunnata sujud syukri lillahi ta'ala. Lalu kemudian kita sujud, dan sebaik-baik bacaan sujud adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali Pak. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tutup dengan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Syukur-syukur sampai dengan selesai salat Ibrahimiyah. Bil anamila innaka hamidum majid. Barulah di situ kita ngomong kepada Allah, ya Rob, terima kasih atas segala nikmat yang telah kau limpah ruahkan kepada hamba ya Rob. Ya Rob, tambahkanlah nikmat-Mu kepada hamba ya Rob. Ya Rob, jadikanlah hamba ini yang senantiasa pada mensyukuri nikmat nikmat-Mu ya Allah. Tentunya dengan taat, dengan beribadah kepadamu, maka istiqomahkan ya Allah hamba dalam ketaatan kepadamu. Doakan dah putra putri kita saudara hadirin di situ. Ya Rob, jadikan putra putri hamba ya Rob yang soleh dan soleha, hafid dan hafidhah, alim dan alimah, dai dan daiyah, mujahid dan mujahidah. Jadikan ya Allah kepada kami sakinah mawaddah warahmah, ada di bawah ridha-Mu ya Allah. Bangkit dari sujud Allahu Akbar, baru salam ke kanan dan ke kiri. Insyaallah Pak. Ini sayangnya biasanya anak saya hadir ya. Kenapa hadir? Yang pertama untuk mengevaluasi saya. Seringkali kalau sudah asar begini, saya tanya, saya minta evaluasi sama dia, atau bahkan kadang dia yang memberikan evaluasi kepada saya. Yang pertama, yang kedua jujur gugur kewajiban saya mengikut sertakan anak saya untuk hadir dalam majelis seperti ini. Jangan sampai Pak nanti kita di akhirat sana, subhanallah, apabila kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tinggal 1 langkah lagi kaki kita akan memasuki pintu surga. Tiba-tiba kita dituntut oleh anak kita, wahai malaikat penjaga pintu surga, stop dulu, berhentikan dulu orang tuaku. Loh, emang kenapa? Wahai malaikat, perlu engkau ketahui
Betul memang ayahku ketika di dunia rajin hadir di sijas atau di jamaah subuh seperti ini, tapi dia tidak pernah mengajak saya untuk duduk serta dalam majelis tersebut. Jangan sampai, Pak. Maka kita ajak keluarga kita ajak anak kita ajak tetangga kita samping kanan kiri, Pak. Insya Allah kita akan gugur dari tuntutan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pokok bahasan kita, bahwasanya ujian keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini sebagai tarbiyah, ya, ibrah, pelajaran buat kita bersama, bahwasanya setiap kali Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak hanya sekedar mentaatinya, akan tetapi beliau melaksanakannya dengan sempurna. Apa referensinya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Allah katakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Rabbuhu oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, maksudnya dengan beberapa perintah, dengan beberapa ujian, fa'attamahunna, beliau laksanakan dengan sempurna. Yaitu bagaimana, saudara hadirin, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau mengorbankan putra tercintanya, yaitu Ismail, dan harus menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Bayangkan saudara hadirin, ayah yang mana, orang tua yang mana yang sampai hati, yang sampai tega untuk menyembelih putranya. Terlebih saudara hadirin, Ismail ini adalah anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat disayanginya, anak cuman semata wayang yang kelahirannya ditunggu puluhan tahun. Tiba-tiba ketika tuh bocah sudah menjadi remaja, tampan gagah, diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikorbankan. Apa enggak berat ujian keimanannya, saudara hadirin? Berat. Namun alhamdulillah saudara hadirin, dengan berbekal keimanan yang sempurna, keimanan yang sempurna akan mentaati Allah melebihi ketaatan kepada siapapun. Dengan bekal iman yang sempurna, insya Allah tidak akan ada perintah Allah yang akan dirasakan berat. Dengan berbekal iman yang sempurna akan melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan kepada siapapun, melebihi kecintaan kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, bahkan kepada dirinya sendiri, saudara hadirin. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim menerima ujian seperti itu, disampaikan perintah Allah kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, inni arau bil manam, sesungguhnya ayah ini melihat di dalam mimpi ayah, anni atbahuka, sesungguhnya ayah ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, panzur madataro, maka coba kamu pikirkan, coba kamu renungkan. Maka saudara hadirin, tanpa pikir panjang lagi, Ismail menjawab, ya abati almatu maru satajiduni insyaallahu minasobir. Ya abati, wahai ayahanda, if'al, lakukanlah matu maru, apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minasobirin, insya Allah ayahanda akan mendapati ananda sebagai kategori orang-orang yang sabar. Subhanallah saudara hadirin. Maka palamma aslama, ketika keduanya ini sudah berserah diri, ikhlas
demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Watalahu, lalu dibaringkan itu Ismail lil jabini, atas pelipisnya, saudara hadirin. Jadi semacam ada bantalan, pelipisnya begini Pak, ditidurin, dimiringkan. Ya, ada satu riwayat mengatakan bantalannya berupa batu, dimiringkan. Begitu sudah miring atau sudah berbaring dengan sempurna, maka kemudian Nabi Ibrahim menghunus goloknya yang sudah diasah dengan tajam maksudnya. Lalu golok itu, saudara hadirin, ditempelkan ke leher Ismail. Maka mulailah menyembelih Ismail. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh Ismail dengan suara diri, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Malaikat Jibril, saudara hadirin, yang sedari tadi menyaksikan pemandangan yang sangat mengharukan, keikhlasan kedua orang anak manusia untuk memenuhi perintah Allah, maka dengan suara palu, dengan suara sedih, Ibrahim apa namanya, malaikat Jibril menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini saudara asbabul wurud dari terjadinya takbir. Maka saudara hadirin, kemudian itu Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam mulai menyembelih Ismail. Akan tetapi saudara hadirin, kembali kepada awal tadi, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Makhluk dapat memberikan manfaat ataupun madarat atas izin Allah. Ternyata saudara hadir, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, golok yang sudah diasah dengan tajam tadi tidak mampu melukai leher Ismail. Ini Pak, ujian keimanan. Ini tarbiyah keimanan buat kita semua, untuk hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembelih ternyata tidak mempan, saudara hati, tidak mampu melukai leher Ismail. Lalu apa kata Allah? Wa faidenahu, aku tebus anak itu bidhihim azim, dengan hewan sembelihan yang sangat besar, yaitu kambing gibas yang Allah datangkan langsung dari surga melalui malaikat Jibril tadi, saudara hadirin. Maka disembelihlah itu gibas oleh Ibrahim. Lalu kemudian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dagingnya dibagi-bagikan dalam keadaan mentah ke tetangga, sanak saudara, fakir miskin yang ada di sekitar lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari peristiwa ini atau dari kisah ini yang kemudian ini menjadi dasar buat kita semua, disyariatkannya atau disunahkannya kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13. Relevan dengan makna Idul Adha itu sendiri yang mengandung arti bahwa Idul Adha itu adalah kembali berkurban, yaitu kembali berkurban sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti milah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Apa referensinya? Al-Quran surat An-Nisa ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsana
ahsanu dina. Siapakah yang paling baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillahi, dari orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsinun, sementara ia seorang muhsin. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa berbuat kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim, dan senantiasa mengikuti milah Ibrahim, agamanya Ibrahim, Hanifah, yang lurus. Jadi makna Idul Adha itu kembali berkurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. An-Nisa ayat 125. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara makna dari kurban itu sendiri yaitu berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kata dari qoriba yaqrabu, kurban wa kurbanan, artinya mendekatkan diri, berserah diri. Maka pantas kalau kurban itu dikatakan sebagai manifestasi kepasrahan seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur ya. Bersyukur pada saat ini, pada hari ini kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra-putri kita, tidak. Juga kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang telah mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan Allah, tidak. Juga pada hari ini kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang telah menginfakkan sebagian hartanya, tidak, Pak. Pada hari ini, pada saat ini kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyisihkan sebagian rezeki saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkankah, keluarkanlah, sedekahkankah sebagian rezeki atau sebagian kecil rezeki dari yang kami rezekikan kepadamu sebelum salah satu di antara kamu ajal mendatanginya. Baru dah kita menyesal. Begitu sudah sampai di kubur, begitu kita sudah terbujur kaku dalam kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Barulah kita nyesal, baru kita teriak, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan kesempatan hidup kepada saya barang sebentar saja, biar saya bisa kembali ke alam dunia. Pak asodako, sehingga saya bisa bersedekah, wa aku minas solihin, dan saya tergolong kepada orang-orang yang soleh. Percuma kita ngeluh, kita meratap-ratap, kita nangis-nangis di alam kubur saja, percuma. Untuk itu saudara hadirin, selagi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, ya, selagi Allah panjangkan umur kita, selagi hayat masih dikandung badan, sebelum ajal datang merenggut, yuk sisa-sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai macam amal soleh sebagai bekal tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebetulan ada rezekinya mampu
di tahun ini insya Allah kita sama-sama melaksanakan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hanya dalam rangka taat kepadanya, dan manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki umur kita, mudah-mudahan akhir hayat kita dapat husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengar bersama oleh guru kita Bapak Ustadz Bahon Subakia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup doa, kita mohon barokahnya dari Al Habib Rahmat Al-Hasain. Wa ila tafaddal mazkur sallu ala Muhammad. Sebelum ditutup doa, ada maklumat. Yang pertama, Sijas 2 minggu akan datang tanggal 9 Juni 2024 bertempat di Masjid Jami Al-Fitrah Jalan Haji Taiman Raya ya. Sijas tanggal 9 Juni 2024 insyaallah bertempat di Masjid Jami Al-Fitrah Jalan Haji Taiman Raya. Adapun untuk keadaan uang kas Sijas, infak tanggal 19 Mei 2024 berjumlah 459.000, dan sumbangan dari Masjid Al-Ahyar sejumlah 500.000, dan sumbangan dari Masjid Al-Barkah sebanyak 100.000, lalu sumbangan dari Masjid Baitur Rahman 100.000, sumbangan dari Masjid Uswatun Hasanah 100.000, dari Musholla Hidayatus Sholihin 100.000, dan dari Musholla Nurul Ihsan 100.000, dan dari hamba Allah 50.000 rupiah. Adapun total sampai dengan pendapatan sampai dengan hari ini berjumlah 5.187.100 rupiah, pengeluaran 4.200.000 rupiah. Jadi saldo sampai dengan hari ini berjumlah 937.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan banyak terima kasih pada para jamaah dan pengurus KM yang telah memberikan sumbangannya. Mudah-mudahan yang diberikan Allah ganjar pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Demikian kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah khataman nabiyyin wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya mohon 1-2 menit untuk berbicara, mudah-mudahan insyaallah barakah dan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maaf guru kita Ustadz Maun, boleh tambahkan dikit ya? Amin amin. Bahwa ini merupakan lahan dunia untuk akhirat. Lahan dunia untuk kami berjuang, Ustadz Zulkifli, Ustadz Maun, ya, Ustadz Rohili yang lagi berbes, mudah-mudahan pergi dan pulangnya Allah berikan keselamatan. Dan juga jamaah ustadz-ustadz yang saya tidak sebutkan di sini, terutama Bapak Jayadi ngumpet aja tuh dia. Tawadu, orangnya tawadu. Tahu nggak tawadu? Tawana duit. Adi lalip ya, segala macamnya. Maaf saya bilang satu persatu. Jangan serius. Kita ini bukan orang lain, saudara, dunia akhir. Kami berjuang tahap demi tahap. Pengalaman saya di Majlis Dzikir dan Ta'lim Al-Fadilah waktu itu sudah berjumlah 2,2 miliar. Ya. Nah, kami ini rencana pengen doakan nih tahap demi tahap, mudah-mudahan bisa 3 miliar. Amin. Ya rabbal alamin. Karena apa? Kami akan merencanakan untuk kesejahteraan kita semua. Ya Ustaz ya.
dari kita untuk kita gitu loh. Dunianya, akhiratnya sholat subuh belum, sholat subuh atau sholat sunnah subuh itu lebih baik khairat dunia wa ma fiha. Sholat sunnah subuhnya aja tuh. Yang kedua, bertatap muka nih dengan kasih sayang nih, begini nih, bukan dengan kebencian. Dosa-dosa kita luntur. Doakan nih biar tambah banyak. Barang siapa yang bawa satu orang kemari, dia istiqomah, itu benar-benar kebun dunia akhirat. Kalau 2 orang lebih banyak lagi pahalanya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi jangan nggak ada kata rugi deh, ya. Insya Allah saya juga kalau ada rezeki ya saya kasih sumbangan. Saya nggak sebut berapa-berapanya karena kan nggak boleh itu kan, ya kan. Yang tahu kan Ustaz Rohili sama ini. Jadi kembali lagi dari kita untuk kita. Kalau Allah takdirkan 2 miliar sekarang bisa kocokkan umroh, insya Allah. Yang punya utang tinggal ngomong doang, amin. Gak usah malu-malu kita saudara, udah 2,5 miliar. Ustaz Zulkifli saya punya utang nih sekian, mau bayar tanpa bunga, ya kan, cicilan segala macam, nggak bayar, kita musyawarah. Jadi nggak ada ruginya, insya Allah. Jadi tolong bawa deh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ini rencananya, ini pengalaman saya mendirikan Majlis Dzikir dan Al-Fadilah. Udah hampir ke seluruh Indonesia. Cuma saya ngumpet aja. Masuk ke sini dengan izin Allah, berkah daripada ketulusan Ustaz Zulkifli, ketulusan Ustaz Maun, ketulusan Ustaz Rohili. Beb, saya mau bangun jalan. Jadi tolong satu hati, satu pikiran, satu wadah dari kita untuk kita. Bisa nggak kalau kita wafat jalan sendiri? Nggak bisa. Jadi kita bukan orang lain. Ustaz Maun bercanda segala macam itu nggak asik ya, nikmat banget gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau kawin lagi nggak berani saya piring terbang lagi. Jadi gitu aja ya, paham ya. Jadi semuanya ini dari kita untuk ya kita maklumin lah. Saya terima kasih atas pengorbanan. One Heart itu pengorbanan bukan kambing aja, tapi yang mengurus musola apa namanya nih? Musola Al-Tutul Ilmi, yang bawain airnya, yang bawain makanannya, itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Diganti sama Allah. Allahul Ghaniyul 'alal alamin. Itu aja. Yang terakhir bahwa kalau diantara kita saling membenci, mau setiap tahun pergi haji, mau hatam Quran 1 hari 1 kali, mau sedekah setiap hari 1 juta, itu terpending ya. Kalau ada kebencian, terpending. Kalau saya bahas nanti lebih lama lagi nih, ya terpending. Jadi kita nggak ada kebencian. Tolong tanamkan di hati nggak ada kebencian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi wa rabbuna wa rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim wa rabbal alamin wa innaka ala kulli syai'in qadir. Qaulu jami'an la haula wala Rabbana taqabbal minna niyatana wa maqsudana wa qira'atana qabulan wa maqbulan bi hajatina wa bi niyatana wa bi maqsudana ya Rabb min qali la ilaha illa La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya kashiral khair, ya kashiral khair, ya kashiral khair, ya kashiral khair. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Wadud ya Muhaimin ya Salam.
Allahumma inna nas'aluka min ahli la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجماعة وأهلكم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.